Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Septiadi Dwi Cahyo, NIM 11170764. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan pada PT Idaman Megah Indah Karawang. Latar belakang masalah. Yang pertama, proses absensi karyawan masih menggunakan media kertas. Jadi, di sini jika karyawan ingin melakukan absen setiap harinya, harus terlebih dahulu dicatat menggunakan kertas. Yang kedua, rekapitulasi absen dengan mengumpulkan terlebih dahulu kertas absen. Jadi di sini, bagian yang merekap absen harus terlebih dahulu mengumpulkan kertas absen karyawan dari mulai tanggal kerja sampai akhir kerja dalam waktu 1 bulan. Yang ketiga, perhitungan gaji karyawan masih terjadi salah hitung. Salah hitung ini terjadi karena apa? Yaitu karena banyaknya kertas-kertas absen, sehingga dalam proses rekap pun terjadi salah hitung jumlah hari yang mengakibatkan salah hitung juga dalam perhitungan gaji. Yang keempat, besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini kenapa bisa menyebabkan besar biaya? Karena di sini perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membeli kertas. Jadi untuk proses absen saja hingga penggajian itu memerlukan banyak kertas. Nah, yang kelima ini karena banyaknya kertas sehingga terjadi penumpukan. Nah, ini itu mengakibatkan rentannya hilangnya dokumen dan arsip perusahaan. Maksud dan tujuan. Maksud yang pertama yaitu 1. Menganalisa sistem penggajian karyawan pada PT Idaman Megah Indah Karawang. Yang kedua, merancang sistem yang ada pada PT Idaman Megah Indah Karawang menjadi sistem terkomputerisasi sehingga mempermudah dalam proses penggajian hingga proses laporan penggajian. Tujuannya sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma 3 pada program studi Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika. Metode penelitian di sini ada 2. Yang pertama metode pengumpulan data, yang kedua ada metode pengembangan software. Kita jelaskan metode pengumpulan data. Yang pertama di sini ada metode observasi. Jadi kami melakukan observasi secara langsung, mendatangi ke tempat PT Idaman Megah. Di sana kami meneliti, melihat secara langsung proses absensi karyawan, dan juga di sana kami mencari data maupun fakta tentang yang berkaitan dengan sistem penggajian di sana. Metode yang kedua, metode wawancara. Kami berkesempatan langsung mewawancarai bagian accounting dan kami menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana cara perhitungan rekap absensi dan juga perhitungan gajinya. Yang ketiga, metode studi pustaka. Dalam metode pustakaan ini, di sini kami mengambil beberapa referensi dari buku maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah sistem penggajian karyawan. Metode pengembangan software di sini kami menggunakan sistem development cycle atau SDLC dengan model waterfall. Dengan tahap-tahapnya, di sini ada analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan ini kami di sini membagi 2. Yang pertama ada admin, yang kedua ada user. Bedanya apa? Kalau admin, di sini admin bisa mengakses semua menu, yaitu bisa mengakses menu master, transaksi, laporan, utility. Sedangkan user, bedanya hanya dia tidak bisa mengakses menu pengguna atau menu user admin. Desain.
Desain ini program ini menggunakan database MySQL dengan bantuan software pendukung SAMPP. Database kita bernama database penggajian. Dan juga kita merancang user interface, yaitu tadi dari mulai ada form login, ada masuk form master, form transaksi. Untuk kode generationnya, kita di sini menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net yang dibantu dengan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Untuk testingnya tersendiri, di sini kami menggunakan testing black box karena ini menurut kami mempermudah untuk proses menganalisa suatu aplikasi dalam mengimplementasikan aplikasi. Untuk supportnya, di sini kami memberikan support backup data agar data yang telah disimpan tidak akan mudah hilang. Ruang lingkup atau batasan masalahnya, di sini kami membatasi masalah. Untuk sistemnya tersendiri, di sini kami hanya meliputi proses karyawan untuk absen, absensi karyawannya. Yang kedua ada proses perekapan absen. Nah, yang ketiga di sini proses perhitungan gajinya. Dan yang keempat ada pembayaran gaji. Nah, untuk programnya di sini kami menyertakan ada form login, kemudian ada menu masternya, menu transaksi, menu laporan, dan menu utility. Landasan teori, di sini kami mengambil teori dari beberapa pendapat dari para ahli. Di sini sistem informasi akuntansi penggajian menurut Baridwan dalam Puspitasari, Nugroho, dan Isniani, sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi, formulir, catatan maupun laporan tentang penggajian karyawan yang dibayarkan setiap bulan dan dikoordinasikan sedemikian rupa guna menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mempermudah pengelolaan perusahaan. Activity diagram menurut Destiny Room dan Adrian, activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Nah, untuk informasi umum dari perusahaannya, jadi PT Idaman Mangga Indah Karawang merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang penjualan dan jasa pelayanan servis dan pemeliharaan kendaraan sepeda motor dan merupakan dealer resmi sepeda motor Yamaha dengan 3S, yaitu sales, service, spare part. PT ini berdiri sejak tanggal 27 Mei tahun 1995 yang beralamat di Jalan Kertabumi nomor 38 Karawang, Jawa Barat. Sistem berjalan sendiri di sini dibagi 4 prosesnya, yaitu proses absen karyawan. Jadi di sini karyawan setiap hari melakukan proses absen yang dicatat oleh bagian yang bernama branch head. Nah, jadi dari branch head ini dia mengumpulkan data-data karyawan selama 1 bulan, kemudian oleh branch head ini dibuatlah sebuah rekap absen. Yang kedua ada proses perhitungan gaji. Jadi dari branch head yang tadinya udah direkap absennya diberikan kepada kepala administrasi. Oleh kepala administrasi melakukan perhitungan gaji lewat jumlah masuk hari tiap karyawannya. Jadi gaji ini terdiri dari ada gaji pokok, ada iuran BPJS, ada uang makan. Nah, uang makan ini dikalikan dengan jumlah hadir karyawannya. Yang ketiga, proses pembayaran gaji. Proses pembayaran gaji ini dilakukan oleh bagian kepala administrasi, lalu memberikannya kepada karyawan setiap akhir bulan. Dan karyawan nanti akan menandatangani bukti terima gaji. Nah,
Untuk yang keempat, proses laporan penggajian. Jadi dari data tanda terima gaji tadi, kemudian oleh si kepala administrasi dibuatkan lagi rekap penggajiannya, dan juga dibuatkan lagi sebagai arsip, lalu laporan penggajiannya itu diberikan kepada direktur. Permasalahan pokok di sini yang pertama, perusahaan masih menggunakan sistem konvensional. Dalam arti di sini proses absensi maupun proses penggajian karyawan pun setiap bulannya masih menggunakan media kertas. Yang kedua, untuk sumber daya manusianya masih kurang memadai dalam perusahaan dan kurang tenaga ahli dalam bidang keuangan khususnya. Ya, jadi maksudnya di sini masih terjadi kesalahan perhitungan gitu ya dalam keuangannya, dalam penggajiannya. Untuk pemecahan masalah, yang pertama, membuat usulan program penggajian karyawan sehingga bisa mengatasi masalah yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, melakukan penambahan jumlah karyawan. Nah, ini adalah bentuk activity diagram dari programnya nanti. Ini khususnya untuk tabel transaksi penggajian ya. Jadi nanti di sini kita lihat sekilas jadi nanti pengguna ini atau admin ya. Di sini pilih menu transaksi, lalu pilih submenu penggajian. Nanti akan tampil form penggajian. Nah, ini kalau ya itu tambah, kalau tidak itu menutup. Selesai. Kalau tambah di sini maka mengisi form penggajian yang terdiri dari nama karyawan, ID rekap, nanti ada keterangan juga, setelah itu dilengkapi, lalu klik simpan. Nah, nanti bakal muncul kalau ya berarti akan untuk cetak gaji. Selesai. Nah, ini adalah tampilan menu utama aplikasi. Ya, nanti kita lihat aplikasinya. Untuk kesimpulan, yang pertama, masih menggunakan cara konvensional dalam melakukan absen karyawan dan proses perhitungan gaji karyawan. Dalam PT Idaman Megah Indah Karawang, nomor 2 itu tidak ada jam lembur dan uang transport, sehingga proses penggajian pun masih terlihat sederhana. Yang ketiga, hasil perancangan sistem yang telah dibuat bisa mengatasi permasalahan yang ada di dalam perusahaan. Untuk sarannya, di sini kami memberikan saran yang pertama, menggunakan aplikasi penggajian untuk mempermudah proses absen karyawan dan perhitungan gaji karyawan. Yang kedua, di sini melakukan rekrutmen karyawan pada bagian keuangan sehingga proses perhitungan gaji tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, oke. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.